Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan etika Islam, dasar demokrasi, dan penegakan hukum. Kelompok 10 beranggotakan Muhammad Taghiruddin Yahya, MPM 202143501592, Prastewardana 202143501618, dan saya sendiri, Harisma Rahmatullah, NPM 202143501619. Pendahuluan. Demokrasi adalah kata yang sudah mendunia, termasuk sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Namun, sebetulnya kata demokrasi bukanlah asli dari bahasa Indonesia. Menurut Prof. Syukron Kamil, beliau mengutip pendapat Peter Jones yang mengatakan bahwa kata demokrasi berawal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yang digabung, yaitu kata demos dan kratos, mengandung arti kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem politik yang memberikan perlakuan yang sama terhadap orang lain. Pada segi politik, mempunyai kedaulatan yang sama, baik itu dipilih secara langsung atau tidak langsung, dengan perwakilan yang dipilih lewat pemilu secara bebas. Untuk sarana kontrol yang efektif dalam dunia barat, kekuasaan mutlak di tangan rakyat. Kesabaran adalah akhlak mulia yang dengan setiap orangnya dapat mengalau segala rintangan. Tip dari kata Imam Syafi'i. Implementasi ketika Islam dalam sistem demokrasi dapat dicontohkan dengan memberikan ruang bagi partisipasi warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau etnis. Pemerintah juga harus menjamin keadilan dalam mengambil keputusan dan menghormati hak-hak minoritas. Penegakan hukum yang efektif juga membantu membangun kepercayaan dan ketertiban sosial dalam masyarakat Muslim. Kesopanan dalam saling menghormati, menghargai orang lain seperti kita ingin dihormati. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam masing-masing lingkungan untuk meningkatkan pembinaan akhlak. Hal ini dianggap penting dalam kehidupan beragama karena melibatkan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan hukum agama Islam. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya PPKS dalam perspektif Islam. Namun Islam juga mengajarkan untuk tidak menghakimi atau mempersekusi individu yang mungkin terlibat dalam perilaku tersebut. Islam mengajarkan untuk memberikan dorongan dan bantuan kepada individu yang berjuang dengan orientasi seksual atau identitas gender, dengan tujuan membantu mereka memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Demokrasi dalam pemandangan Islam. Demokrasi adalah sebuah tema yang banyak dibahas oleh para ulama dan intelektual Islam. Menurut Sadiq J. Sulaiman, dalam demokrasi terdapat sejumlah prinsip yang menjadi standar baku pelaksanaan pemilu untuk menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau harus diganti. Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler. Kritikan terhadap demokrasi yang berkembang. Prinsip demokrasi dalam Islam: musyawarah, adil, amanah, dan tanggung jawab. Musyawarah adalah prinsip musyawarah yang sangat penting dalam Islam. Dalam konteks demokrasi, syura dapat diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Islam mendorong konsultasi dan pengambilan keputusan kolektif yang sejalan dengan konsep demokrasi modern, di mana keputusan dibuat melalui dialog dan konsensus. Keadilan adalah salah satu nilai utama dalam Islam. Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap individu diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi.
Hal ini termasuk dalam pemberian hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dalam memastikan hak-hak semua pihak terjaga. Amanah. Pemimpin dalam Islam diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran atau amanah. Demokrasi yang sehat memerlukan pemimpin yang dapat dipercaya dan bertindak demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Tanggung jawab. Sifat tanggung jawab sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu individu membangun kepercayaan, menghormati, dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Ini juga merupakan landasan bagi keberhasilan pribadi dan profesional karena menunjukkan kemampuan untuk memimpin, bekerja sama, dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.